terus kita melakukan open donasi. Apa yang sudah dari donasi itu? Alhamdulillah sudah terkumpul 90 tambah 150 juta. Berarti 300-an ya, kurang lebih 300 jutaan totalnya. Ya. Sudah dilakukan apa saja tindakannya? Tadi kemarin ya kita baru bilang, Mbak, insya Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Ya. Aku pengen berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor kita nanti berangkat, aku temenin. Apakah masih ada harapan? Kalau di Indonesia ini katanya menurut dokter yang menangani sepelajaran dia tuh udah nggak bisa. Tapi kan namanya keluarga pengennya tetap ikhtiar ya? Ikhtiar, betul. Saya sih pengennya tetap bisa biar dia bisa lihat tumbuh kembang anaknya. Udah bisa lihat duit sekarang. Oh, jadi awalnya Agus udah bisa lihat duit, sekarang bisa lihat duit ya. Iya, dan dolar. Dan dolar. Kok bisa dolar? Emang donasi pakai dolar? Donasi kok pakai rupiah ya? Menurut Mbak gimana menanggapi yang lagi viral ini? Terlalu drama banget, bener terlalu drama orangnya. Mbak kalau jadi donatur kira-kira gimana perasaannya? Kecewa. Kecewanya? Ya soalnya kan itu donatur harusnya buat kesehatan ya, buat matanya. Cuman kan dia, dan kalau misalnya aku lihat ya di sosmed buat batang, terus rumah kalau nggak salah ya. Kayaknya enggak, soalnya itu kan lebih baik dia buat mata, kan buat kesehatan pada kulit itu. Cuman dia malah yang lain, ini kan diambil, tapi buat yang lain yang membutuhkan. Kan banyak tuh Kak, kayak di pinggir jalan juga kan dia pasti membutuhkan juga. Jadi solusinya mendingan donasi ini diambil kembali, tarik lagi, terus dioper orang lain. Iya, dia yang membutuhkan. Nah kalau sudah jadi lunas hutang gimana ngambilnya? Susah juga. Cerita. Karena kan dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul, dia bilang bisa seenaknya seperti itu, kan nggak bisa. Itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Lihat well, Bang Icang ketemu sama Raffi Ahmad, well. Tuh bisa nggak Gus? Hah? Bisa kagak lu Gus? Lihat well, ketemu langsung sama Raffi Ahmad, Gus. Orang yang baik, well, kayak gitu well. Orang yang baik harusnya ketemu sama Raffi Ahmad, ya. Kalau udah tuh ketemu sama Raffi Ahmad, pasti kita semua tahu. Lihat Gus, buka lebar-lebar, lepas tuh perban mata lu, lepas tuh kacamata lu lihat bener-bener. Lihat, orang baik Gus bakalan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, ya. Di sini gue mau kasih tahu juga, kalian pasti juga udah tahu kalau Bang Denny Sumargo udah bilang ada donasi dari YouTube-nya dia untuk Bang Icang sekitar 150 juta. Ya, itu tanpa dipotong pajak dia bakalan tetap ngasih Bang Icang 150 juta. Ya, walaupun sebenarnya di YouTube memang harus dipotong gitu kan, tapi dia akan menyerahkan semuanya dengan full. Gus, kita nggak bisa melihat orang hanya dengan tatonya saja, dengan masa lalunya saja, tapi lihat dia sekarang gitu. Dan lihat juga kelakuan Agus semakin menjadi-jadi. Gue yakin Bang Denny Sumargo juga kayak, apa sih, kenapa sih Gus lu bau-bau gue Gus gitu kan. Ini semua pasalnya, ini semua gara-gara si Agus. Orang baik Gus, lihat tuh muka-muka orang baik tuh berdiri di samping Bang Icang. Lu lihat, Teh Nopi juga akan selalu mendampingi dia sampai dia sembuh. Kalau perlu tuh berangkat ke luar negeri. Nggak kayak lu, Gus. Lu nggak akan disembuhin lagi. Nggak akan ada yang bantu lu lagi, Gus. Cuma pengacara lu yang bakalan bantu. Orang baik tuh pengen diajak umroh. Bayangin Gus, umroh Gus. Gak semua orang bisa berangkat umroh. Kita bisa lihat kebaikan manusia itu dari rezekinya. Ya. Lihat rezekinya kayak gimana. Mengalir deras walaupun gak dapat bantuan 1,5 M kayak elu Gus. Belagu. Wawancara aja udah belagu. Sekali lagi gue bilang,
wajib dipenjarakan sama si Wawanya itu. Ya, Teh Novi, penjarakan. Selain Agus Salim, korban penyiraman air keras yang tengah viral, hal serupa juga dialami oleh pria bernama Faisal. Faisal mengalami peristiwa naas setelah kedua matanya dicongkel oleh pelaku inisial K yang kini sudah diamankan. Faisal juga mendapat perhatian dari YouTuber Pratiwi Novianti yang membantunya menggalang donasi pengobatan. Ditemani adik perempuannya bernama Mora, Faisal diundang dalam podcast Denny Sumargo mengisahkan kejadian pilu tersebut. Faisal menceritakan kronologis dirinya dianiaya hingga kedua matanya mengalami kerusakan. Mora mengungkap kondisi mata Faisal saat ini sudah dioperasi, namun kemungkinan untuk melihat sangat kecil lantaran kerusakan saraf. Namun masih ada kemungkinan 30% untuk mata sebelah kanan bisa melihat, dan itulah yang diharapkan Faisal dan keluarga. Dibantu oleh Pratiwi Novianti atau akrab disapa Teh Novi, Faisal kini sudah mendapatkan uang donasi dari netizen. Tetapi donasi sebanyak kurang lebih 7 juta rupiah itu belum digunakan oleh Faisal, sehingga membuat Densu bertanya-tanya. Denny Sumargo lantas menanyakan mengapa Faisal tidak berani menyentuh uang donasi yang sudah masuk tersebut. Adik Faisal menjelaskan, uang donasi itu tidak dipakai lantaran sebelumnya pengobatan dibantu oleh teman-teman Faisal, juga uang pribadinya. Mora menginginkan uang donasi yang galang oleh Teh Novi dapat digunakan apabila ada informasi dari dokter yang memungkinkan untuk cangkok mata. Lebih lanjut, adik Faisal itu memaparkan bahwa dari awal uang tersebut adalah untuk pengobatan dan mereka memakai uang pribadi sebagai operasional. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik gitu. Saya menikmati kesedihan bahwa ada orang yang sudah ditolong melaporkan orang yang menolong. Itu aja. Bahwa sekarang kalau misalkan saya tadi waktu di luar ya sebelum masuk ke sini saya berpikir bahwa gini, ini kan kasus terus melebar ya. Saya nggak paham bahwa tiba-tiba dituduhkan narkoba. Pada saat sudah tes urin, udah tes rambut kemarin, tiba-tiba muncul lagi yang baru urusan mobil. Padahal kasusnya sudah di SP3. Sekarang lawyernya dituduh seperti ini. Kan nggak ada masalah aja kan? Hak setiap orang untuk cari sensasi kan? Oke, kita nggak ngomongin perasaan Mas dulu ya. Saya mau nanya tentang fakta yang tadi. Dituding menikmati. Bagian dituding menikmati apa yang masalah tuh Mas kira-kira? Karena ini kan kalau dituding menikmati ada uang berarti ada angka, ada fakta. Ya itu buktikan aja, ada nggak mutasi rekening korannya? Itu waktu Novi datang ke Bandung, saya yang bayar itu restorannya. Jadi pakai uang pribadi. Iya, saya tuh donatur Pak. Ini saya buka aja, karena di waktu di preskon itu saya dipanggil oleh Novi dan oleh timnya, itu ada salah satu donatur kita juga gitu. Jadi saya yang keluar duit ya Bang Farhat, bukan saya yang nerima duit. Dan itu boleh dicek tuh mutasi rekening koran. Ini bentuk kemanusiaan ya. Iya, jadi asumsi dituding menikmati itu ketika makan di restoran dibayarin gitu maksudnya? Enggak, saya nggak tahu nih. Saya yang bayar kok. Iya. Oke. Yang disebut menikmati artinya kan saya menikmati uang dari donasi kan. Itu jauh Pak. Dia datang ke Bandung, saya yang bayar kok. Gitulah peribahasa. Dan saya kasih tahu gini ya. Saya ada bukti ya. Saya ada bukti tapi saya tidak bisa tampilkan di sini. Saya tidak mau mendahului Novi ya. Oke. Bukan yayasan yang menghidupi Novi, tapi Novi yang menghidupi yayasan. Itu aja gambarannya. Novi, saya cerita aja sedikit, terlepas daripada saya lawyer Novi atau bukan ya. Ini dari hati ya. Novi orang yang baik dan hatinya tulus, itu aja.